Salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya kuliah di salah satu universitas di Surakarta, saya mendapatkan tugas untuk survei di rumah sakit jiwa. Ketika ada beberapa penjelasan, diantaranya dari kepala rumah sakit jiwa itu, dia memberitahukan bahwa sebagian besar dari penghuni atau orang yang dirawat di rumah sakit jiwa adalah orang-orang yang dikejar oleh rasa bersalah. Nah, ini menjadi pikiran kita semuanya. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari suara hati kita yang selalu menuduh kita sehingga kita selalu merasa bersalah. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19-20, kita beroleh keberanian untuk mendekati kepada Allah. Oleh karena Allah sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Namun jikalau hati kita tetap menuduh kita untuk kesalahan yang kita lakukan, Yohanes mengatakan kasih Allah lebih besar daripada tuduhan itu, sehingga kita bisa menenangkan hati kita dan mendekat Allah dengan rasa damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah jawaban kita. Kita menerima pengampunan dan kasih Allah oleh karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Kemudian Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bagaimana supaya hati kita tidak dikendalikan oleh sesuatu yang tidak baik, yang membuat kita melakukan kesalahan atau dosa, atau melakukan segala sesuatu yang di luar keinginan dan kehendak Tuhan. Paulus mengatakan akhirnya saudara-saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat 8, semua yang benar pikirkanlah itu, dari mata turun ke hati. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita akan masuk ke dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi dan membentuk hati kita, membentuk hati kita. Jadi jikalau yang kita pikirkan adalah segala sesuatu yang benar, maka hati kita dipimpin, dikuasai oleh yang benar. Maka yang akan teraktualisasi, diaktualisasikan melalui perkataan maupun tindakan kita adalah segala sesuatu yang benar, sebab hati kita dikuasai oleh kebenaran itu. Dan bagaimana supaya kita selalu memikirkan hal yang benar dan hidup di dalam kebenaran yang akan melepaskan dan membebaskan kita dari dosa dan kesalahan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang menyebabkan kita kemudian jikalau kita melakukan kesalahan dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Tuhan Yesus Kristus bersabda, barang siapa tetap di dalam firman-Ku, ialah benar murid-murid-Ku, yang mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi barang siapa tetap di dalam firman Kristus, ia akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang membebaskan, memerdekakan, melepaskan kita dari belenggu dosa, dari kuasa dosa, dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, jikalau kita ingin selalu berpikir yang benar, pikiran kita diisi oleh semua yang benar, maka sumber dari kebenaran itu Yesus Kristus, dan dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, barang siapa tetap di dalam firman-Nya, ialah yang mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakannya, memerdekakan dari kuasa, dari belenggu dosa, memerdekakan dari rasa bersalah, karena kita telah menerima, memperoleh, mendapatkan pengampunan dari Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang mengendalikan pikiran dan hati kita adalah Yesus yang adalah Tuhan kita. Bagaimana wujud dan implementasinya? Yaitu kita tetap tinggal di dalam firman Kristus. Maka kita akan selalu mampu berpikir benar, akhirnya berbuat benar, dan melepaskan kita dari belenggu kemungkinan berbuat dosa. Selamat melanjutkan perjuangan dengan pikiran yang benar di
dalam Yesus Kristus. Amin.